saya rajin makan buah biar sehat, tapi kok sering lemes dan gula darah naik turun. Apa benar buah tertentu bisa bikin sakit di usia seperti saya? Saya jadi bingung sekali, Dok. Aduh, kenapa jantungku berdebar lagi? Badanku juga lemas sekali. Ada apa ini? Halo sahabat sehat, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan penuh semangat ya. Topik yang akan kita bahas kali ini mungkin sedikit mengejutkan, namun sangat penting. Pernahkah Anda bertanya, apakah benar ada buah-buahan tertentu yang justru bisa membahayakan kesehatan para lansia? Ini bukan sekedar mitos, melainkan topik yang sering menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Kita tahu, buah adalah sumber vitamin, mineral, dan serat. Sejak kecil, kita diajarkan rajin mengonsumsi buah agar tubuh bugar. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan. Metabolisme melambat, fungsi organ menurun, dan seringkali muncul kondisi kesehatan tertentu. Nah, disinilah pertanyaan krusial itu muncul. Apakah semua buah tetap aman dikonsumsi tanpa batasan oleh mereka yang sudah berusia lanjut? Atau justru ada beberapa jenis buah yang berpotensi memicu masalah serius, bahkan komplikasi berbahaya? Mari kita telusuri kebenaran di balik anggapan ini agar tidak terjebak kesalahpahaman. Untuk memahami lebih jauh, mari kita simak kisah Pak Budi, seorang pensiunan berusia 72 tahun. Pak Budi sangat peduli kesehatannya. Setiap pagi, setelah berjalan kaki ringan, ia selalu mengonsumsi buah-buahan segar. Baginya, buah adalah kunci vitalitas di usia senja. Ia percaya, semakin banyak buah yang ia makan, semakin sehat pula tubuhnya. Pilihan buahnya seringkali yang ia anggap paling bergizi, seperti pisang yang sangat matang, durian di musimnya, atau alpukat ukuran besar yang ia campurkan ke dalam smoothie paginya. Namun, belakangan ini, Pak Budi merasakan beberapa gejala aneh. Ia sering merasa lemas, kadang jantungnya berdebar, dan yang paling mengkhawatirkan, kadar gula darahnya yang semula terkontrol, kini mulai fluktuatif, bahkan cenderung tinggi. Padahal, ia merasa sudah sangat sehat dengan banyak buah. Suatu hari, saat kontrol rutin ke dokter, Pak Budi mengungkapkan keluhannya. Dengan nada cemas, ia bertanya, "Dok, saya ini kan sudah tua, jadi saya rajin sekali makan buah-buahan biar sehat. Setiap hari, saya tidak pernah absen makan pisang, kadang alpukat, dan kalau lagi musim, saya pasti makan durian. Saya baca di grup WhatsApp, katanya buah itu bagus sekali untuk jantung dan pencernaan. Tapi kok akhir-akhir ini saya sering merasa lemas, gula darah saya juga naik turun. Saya dengar dari teman, katanya buah tertentu justru bisa bikin sakit di usia seperti saya. Apa benar begitu, Dok? Saya jadi bingung." Pertanyaan Pak Budi ini sangat relevan dan seringkali menjadi dilema bagi banyak lansia. Kisah Pak Budi menggarisbawahi fakta penting, tidak semua buah selalu menjadi sahabat terbaik bagi lansia. Tubuh lansia memiliki karakteristik berbeda. Fungsi ginjal cenderung menurun, mengurangi kemampuan menyaring kelebihan mineral seperti kalium. Metabolisme gula juga melambat, membuat pankreas tidak seefisien dulu memproduksi insulin atau sel-sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin. Kondisi ini membuat lansia rentan fluktuasi gula darah dan memerlukan perhatian ekstra pada asupan makanan. Mari kita identifikasi 6 buah yang perlu diwaspadai oleh para lansia, terutama mereka dengan kondisi kesehatan tertentu. Pertama, durian. Tinggi kalori, gula, dan lemak. Bagi penderita diabetes, durian bisa menyebabkan lonjakan gula darah drastis. Kaliumnya juga tinggi, berbahaya bagi penderita gangguan ginjal. Dapat memicu rasa panas di perut dan berinteraksi dengan obat-obatan, mengurangi efektivitasnya. Kedua, nangka. Rasa manis kuat dan indeks glikemik tinggi, meningkatkan kadar gula darah cepat. Teksturnya berserat padat, juga sulit dicerna sistem pencernaan lansia, berpotensi menyebabkan kembung atau sembelit. Ketiga, pisang yang terlalu matang. Sumber kalium baik, namun bagi lansia dengan masalah ginjal, asupan kalium berlebihan sangat berbahaya. Ginjal yang menurun fungsinya, kesulitan membuang kelebihan kalium, menyebabkan hiperkalemia yang mempengaruhi fungsi
fungsi jantung dan mengancam jiwa. Pisang terlalu matang juga tinggi gula alami, kurang cocok untuk penderita diabetes. Keempat, alpukat dalam porsi berlebihan. Kaya lemak sehat dan vitamin, namun tinggi kalori dan kalium. Bagi lansia yang perlu membatasi kalium, penderita ginjal, atau mengelola berat badan, konsumsi porsi besar bisa jadi masalah. Kelima, mangga yang terlalu matang. Kadar gula sangat tinggi. Ini bisa menjadi masalah serius bagi penderita diabetes atau mereka yang rentan kenaikan gula darah, memicu lonjakan yang tidak diinginkan dan mempersulit kontrol glukosa. Dan yang keenam, ini paling krusial karena interaksinya dengan obat-obatan, yaitu jeruk bali atau grapefruit. Mengandung senyawa furanokumarin yang dapat mengganggu kerja enzim di hati yang memetabolisme banyak jenis obat. Akibatnya, obat-obatan penurun kolesterol, statin, obat tekanan darah tinggi, atau beberapa jenis obat jantung bisa berada pada konsentrasi terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam darah. Ini menyebabkan efek samping serius atau membuat obat tidak efektif. Interaksi ini bisa terjadi bahkan hanya dengan segelas kecil jus jeruk bali. Memahami cara buah ini bekerja di tubuh lansia adalah langkah pertama menjaga kesehatan mereka. Setelah mengetahui jenis buah yang diwaspadai, mari telaah risiko nyata jika anjuran ini diabaikan, serta meluruskan mitos yang keliru. Mitos umum, buah itu selalu sehat, jadi sebanyak apapun tidak masalah, tidak sepenuhnya benar bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Risiko pertama yang sering terjadi adalah lonjakan gula darah, hiperglikemia. Buah-buahan tinggi indeks glikemik seperti durian, nangka, dan mangga terlalu matang menyebabkan gula diserap cepat ke aliran darah, memicu lonjakan gula darah tajam. Bagi penderita diabetes, ini sangat berbahaya, memicu komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saras, ginjal, mata, hingga penyakit jantung. Lonjakan gula darah berulang juga mempercepat perkembangan prediabetes menjadi diabetes tipe 2. Risiko kedua adalah hiperkalemia, yaitu kadar kalium terlalu tinggi dalam darah. Ginjal lansia mungkin tidak seefisien dulu membuang kelebihan kalium. Buah-buahan tinggi kalium seperti pisang matang berlebihan atau alpukat dalam porsi besar jika dikonsumsi penderita penyakit ginjal dapat menyebabkan hiperkalemia. Gejala bisa berupa kelemahan otot parah, kelelahan ekstrim, bahkan mati rasa, dan gangguan irama jantung yang bisa berujung fatal jika tidak segera ditangani. Risiko ketiga yang sangat serius adalah interaksi obat. Ini terutama berlaku untuk jeruk bali. Mitos bahwa jeruk bali bisa dikonsumsi bebas oleh siapa saja adalah salah besar jika orang tersebut sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Saya pernah menangani Ibu Ratna, 75 tahun, penderita hipertensi dan kolesterol tinggi. Beliau rutin mengonsumsi obat penurun tekanan darah dan statin. Namun, tekanan darahnya sulit terkontrol dan ia mengeluh pusing. Setelah ditelusuri, ternyata Ibu Ratna rutin mengonsumsi jus jeruk bali setiap pagi karena yakin itu baik untuk jantung. Senyawa dalam jeruk bali menghambat enzim yang memecah obat di hati, menyebabkan kadar obat dalam darah terlalu tinggi, menimbulkan efek samping dan mengganggu kinerja obat lain. Setelah menghentikan konsumsi jeruk bali, kondisi Ibu Ratna berangsur membaik dan tekanan darahnya kembali stabil. Selain itu, konsumsi buah yang sulit dicerna atau terlalu tinggi serat berlebihan bisa menyebabkan masalah pencernaan pada lansia yang lebih sensitif, seperti kembung, diare, atau konstipasi. Intinya, pemahaman tentang jenis, porsi, dan kondisi kesehatan individu adalah kunci menghindari dampak negatif ini. Setelah memahami potensi risiko beberapa jenis buah, jangan berkecil hati. Kuncinya adalah pilihan yang tepat dan porsi yang sesuai. Buah tetap esensial untuk diet sehat di usia senja. Kita perlu mendekatinya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan agar manfaatnya dapat dirasakan maksimal. Berikut adalah solusi dan tips praktis yang bisa diterapkan oleh para lansia dan keluarga mereka. Pertama, konsultasi dokter atau ahli gizi. Ini terpenting. Setiap individu memiliki kondisi kesehatan unik dan rekomendasi harus personal. Tenaga medis dapat memberikan rekomendasi buah spesifik sesuai riwayat medis, obat-obatan, dan kebutuhan nutrisi lansia, membantu menyusun rencana makan yang aman.
Kedua, pilih buah dengan indeks glikemik rendah. Buah-buahan seperti apel, pir, beri-berian, stroberi, blueberry, jambu biji, dan jeruk, bukan jeruk bali, umumnya memiliki indeks glikemik lebih rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah drastis. Buah-buahan ini juga kaya antioksidan dan serat yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pencernaan. Ketiga, perhatikan porsi dan frekuensi. Alih-alih satu buah besar sekaligus, konsumsi dalam porsi kecil namun lebih sering. Hal ini membantu tubuh memproses gula dan kalium lebih baik. Batasi buah tinggi gula atau kalium sesuai anjuran ahli gizi. Keempat, pilih tingkat kematangan buah yang tepat. Buah yang terlalu matang cenderung memiliki kadar gula lebih tinggi. Pilihlah buah yang matang sempurna namun tidak terlalu lembek untuk mendapatkan keseimbangan nutrisi dan rasa tanpa kelebihan gula. Kelima, variasikan jenis buah. Jangan terpaku pada satu jenis. Dengan bervariasi, lansia mendapatkan spektrum nutrisi lebih luas, termasuk berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan, tanpa risiko kelebihan zat tertentu. Keenam, waspadai interaksi obat, terutama dengan jeruk bali. Jika lansia mengonsumsi obat jantung, kolesterol, atau tekanan darah, hindari jeruk bali sepenuhnya. Interaksi ini bisa sangat berbahaya. Selalu tanyakan kepada dokter atau apoteker jika ragu tentang buah lain yang mungkin berinteraksi. Ketujuh, prioritaskan hidrasi dengan air putih. Meskipun buah mengandung air putih tetap merupakan sumber hidrasi terbaik dan paling aman. Pastikan lansia minum air putih cukup sepanjang hari untuk menjaga fungsi organ dan mencegah dehidrasi. Dehidrasi. Kedelapan, integrasikan buah sebagai bagian dari pola makan seimbang. Buah hanyalah satu komponen. Pastikan asupan protein cukup, karbohidrat kompleks, lemak sehat, serta sayuran hijau dan berwarna lainnya. Pola makan seimbang memberikan fondasi kesehatan kuat yang menunjang kualitas hidup di usia senja. Dengan menerapkan tips ini, kita memastikan lansia mendapatkan manfaat maksimal dari buah tanpa khawatir risiko. Pendekatan bijak dan terinformasi adalah kunci menjaga kualitas hidup di usia senja. Jadi, sahabat sehat, jawaban atas pertanyaan di awal tadi adalah, ya, memang ada buah-buahan tertentu yang perlu diwaspadai oleh lansia, terutama jika memiliki kondisi kesehatan seperti diabetes, penyakit ginjal, atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Durian, nangka, pisang terlalu matang, alpukat berlebihan, mangga sangat matang, dan terutama jeruk bali adalah beberapa contoh yang memerlukan perhatian ekstra. Penting diingat, ini bukan berarti buah-buahan ini jahat atau harus dihindari sepenuhnya, melainkan perlu dikonsumsi dengan pemahaman dan kewaspadaan yang tepat. Kesehatan di usia senja bukan tentang menghindari semua kenikmatan hidup, melainkan tentang memilih dengan bijak dan penuh kesadaran. Dengan pengetahuan tepat mengenai karakteristik buah, kondisi kesehatan individu, serta interaksi obat, para lansia tetap bisa menikmati manfaat buah tanpa risiko yang tidak diinginkan, menjaga tubuh tetap kuat dan pikiran jernih. Konsultasi dengan tenaga medis profesional, memilih buah indeks glikemik rendah, memperhatikan porsi, dan memvariasikan jenis buah adalah langkah praktis yang bisa Anda lakukan. Mari kita dukung para lansia untuk tetap aktif, ceria, dan sehat dengan pilihan nutrisi cerdas yang mendukung kualitas hidup mereka. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ini dengan saksama. Semoga informasi ini memberi pencerahan dan membantu kita semua dalam menjaga kesehatan orang-orang yang kita cintai di usia senja, sehingga mereka dapat menjalani hari-hari dengan penuh kualitas dan kebahagiaan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap jaga kesehatan.